Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-39 sampai dengan pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-39 sampai dengan pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Renungan hari ini berjudul Berlari Demi Sesuatu yang Berarti, ditulis oleh Monica Larus. Rasanya tidak mungkin untuk tidak menangis saat membaca status teman saya, namanya Ira. Status itu dibagikannya pada tahun 2022. Selang beberapa hari setelah ia terpaksa meninggalkan rumahnya di Kiev, ibu kota Ukraina yang sedang terkepung. Dalam postingan itu ia menampilkan foto lama dirinya yang sedang mengangkat bendera Ukraina setelah berhasil menyelesaikan perlombaan lari. Ira menulis, "Kita semua berlari dengan sebaik-baiknya dalam suatu maraton yang disebut kehidupan. Dalam saat-saat seperti ini, marilah kita melakukannya dengan lebih baik lagi. Melakukannya dengan sesuatu yang takkan pernah padam dalam hati kita." Dan pada hari-hari berikutnya, saya menyaksikan Ira melanjutkan perlombaan hidupnya dengan berbagai cara, sembari terus membagikan kabar dan pokok doa tentang orang-orang sebangsanya yang masih menderita. Perkataan Ira memberikan kedalaman baru bagi kita dalam memandang seruan di Ibrani pasal yang ke-12 yang mendorong orang percaya untuk berlomba dengan tekun. Seruan itu disampaikan persis setelah kisah-kisah mengharukan dari para pahlawan iman dalam pasal yang ke-11. Merekalah para saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Pasal yang ke-12 ayat yang pertama, yang telah hidup dengan iman yang berani dan gigih sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-38. Meski hanya melihat dan menyambut janji Allah dari jauh, mereka telah hidup demi sesuatu yang abadi, sesuatu yang takkan pernah mati. Semua orang percaya dipanggil untuk hidup dengan cara yang sama. Karena shalom, damai sejahtera dan kemajuan kerajaan Allah layak untuk kita kejar dengan segenap tenaga. Kristus akan menopang kita
dengan teladan dan kuasa-Nya. Sahabat ODB, dari siapa Anda pernah melihat keteguhan iman yang patut untuk dicontoh? Lalu bagaimana teladan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada Anda? Mari kita berdoa. Ya Allahku, aku tak dapat berkata-kata saat menyaksikan iman dan keberanian umat-Mu yang luar biasa dalam situasi-situasi yang memilukan. Berikanlah aku keberanian ya Tuhan untuk mengikuti-Mu seperti itu. Amin.